Hari ini saya sedang membuat konten yang dibantu dengan kamera Redmi Note 9, kamera HP. Dan untuk audionya menggunakan soundcard Focusrite Solo, dan untuk kondenser menggunakan Samsung C01 yang dibantu dengan DAW Studio One. Tidak saya rekod di sini, langsung saya colokkan ke Redmi Note 9. Ini soundcard Focusrite Solo. Di belakangnya ada kabel RCA. Kabel RCA ini nyambung ke HP, tapi di HP pakai jack to jack menggunakan splitter. Hasil suaranya atau audionya ya seperti ini. Ini hanya sebuah TV saja yang saya gunakan untuk background saat ini, dan di belakangnya menggunakan lampu ya, lampu RGB yang warna-warninya ini warna ungu. Nah sekarang beda lagi kan warnanya. Terus yang di gardeng ini sama lampu Vizim. Nah ada lampu Vizim, dan untuk di sebelah sini ini lampu godok yang ada gridnya teman-teman, yang udah ada gridnya. Jadi ini ruangan tuh ruangan yang sangat ya, ruangan pas-pasan kecil. Dan saya duduk pun menggunakan pakai kursi ini teman-teman. Nah si LCD ini tuh kan agak bawah sedikit, jadi saya menggunakan kursi yang tidak terlalu tinggi, bukan kursi editor. Ini menggunakan Redmi Note 9. Kalau menurut saya menggunakan Redmi Note 9 itu aduh kurang bagus sih. Tapi sebentar teman-teman, saya mau coba dulu menggunakan lensa apexel ya, yang HB110 yang kemarin saya review. Sebentar teman-teman, saya cari dulu ya. Oke, ini alatnya sudah saya temukan. Ini akan lebih wide ya ukuran gambarnya. Hasil gambarnya akan seperti ini teman-teman. Bagus mana? Bagusan yang tadi atau bagusan yang saat ini saya gunakan dengan lensa apexel? Oke, banyak teman-teman yang beranggapan bahwa seorang YouTuber itu banyak duitnya atau apa ya. Ada sih, memang benar ya, konten kreator yang banyak duitnya. Untuk membeli peralatan, untuk kebutuhan dapur, ada yang bisa sampai tercukupi kalau misalkan kontennya laku. Kalau kontennya yang seperti saat ini saya lakukan dengan seadanya, dengan kontennya yang namanya konten Geni Nugraha, teman-teman bisa lihat aja. Untuk 16 viewersnya ini 17 nih. Ini sebut parah nggak? Parah sih kalau untuk tontonan ya. Tapi untuk saya pribadi, apakah saya mundur dengan viewer yang seperti ini yang kecil? Enggak, saya tidak mundur. Itu ada sesuatu hal yang membuat saya itu agar terus berproses dan berproses. Saya suka, saya bisa, saya kerjakan. Untuk masalah peralatan sendiri, EOS M3 yang saya jual kemarin, kenapa saya jual? Apakah EOS M3 ini tidak layak untuk membuat konten? Apakah kurang puas dengan EOS M3? Jujur ya, selama ini saya membuat konten menggunakan kamera EOS M3, saya sangat puas, sangat puas sekali. Kalau hanya untuk membuat konten saja, seperti konten review makanan, seperti konten mereview yang namanya audio, mereview yang namanya lensa, bahkan ini film pendek full menggunakan kamera EOS M3 dengan lensa yang berbeda ya, dan hasilnya lumayan teman-teman. Kalau untuk standar video seukuran di YouTube itu sudah pas ya. Sebenarnya untuk membuat konten itu tidak perlu dengan gear atau kamera yang lebih proper, yang lebih bagus, yang 4K, nggak perlu. Karena teman-teman, saya sering lihat konten review ya, yang mereview produk itu menggunakan kamera dengan resolusi 4K, tapi yang nonton bagaimana? Sedikit yang nontonnya. Bahkan ada yang menggunakan HP tapi penontonnya sampai jutaan. Dan untuk hasilnya ya jelas, pemenangnya adalah konten kreator yang penontonnya banyak. Percuma banyak subscriber kalau yang nonton sedikit. Nah jadi intinya saya membuat konten seperti ini untuk apa tujuannya? Saya membuat konten ini untuk menambah wawasan. Saat ini saya berbicara depan kamera, karena ngomong depan kamera itu tidak seperti ngomong di depan banyak orang. Saya mempunyai pengalaman 8 tahun mengajar. Tentu ya, saya baru ngomong di depan banyak orang, ngomong di depan murid, ngomong di depan orang tua murid. Apakah saya kaku? Oh tidak, udah biasa gitu. Tapi ketika saya dihadapkan dengan kamera, saya dihadapkan dengan HP, ngobrol seperti ini kadang-kadang ada loading teman-teman. Kadang-kadang ya, nah ini juga sekarang saya ngobrol pasti saya periksa lagi ya, saya akan potong-potong. Namanya juga ya kita ngobrol di depan benda mati, tapi bisa dilihat dari negara manapun, itulah tantangannya ya. Kalau menurut saya asik sekali ya tantangan seperti ini, karena di tahun zaman-zamannya tahun 2000-an ya, waktu itu tidak ada
yang namanya aplikasi yang seperti ini. Waktu itu tidak ada yang namanya Android. Dan saat ini anak kecil aja udah punya Android, dan ini satu peluang untuk kita untuk bisa eksis di depan kamera. Yuk, kurangi asumsi, kita terus berkreasi. Kita coba aja dulu. Suatu saat mungkin bisa menjadi orang yang terkenal. Itu bonusnya saja ya, tapi wawasan kita nambah. Karena saya pribadi, Geni Nugraha, dulu tidak pernah belajar yang namanya editing, dulu tidak pernah belajar di depan kamera seperti saat ngobrol, tetapi dengan pengalaman, dengan keinginan, dengan berpikir saya mau nyoba nih. Alhamdulillah semua bisa sampai saat ini. Mungkin segitu aja konten dari saya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika obrolan saya dari awal sampai akhir itu tidak nyambung. Terima kasih sudah menyimak. Saya pamit undur, Geni Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun